Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak Saudara, jenengan kali ini perjalanan saya jauh dari Timur Tengah, di Mesir 3 hari, di Yerusalem 3 hari, di Yordan 3 hari. Total saya berikan gambaran secara total, tapi nanti ada 1-2 nabi atau imam yang kita perjelas secara agak detail, tapi secara keseluruhan jenengan biar tahu potretnya. Ya, siapa tahu nanti kelak nanti ada rezeki dan ada kemampuan ke sana segera terwujud. Hadirin, ketika kami menginjakkan kaki di bumi Mesir, yang pertama kami disuguhi dengan yang namanya piramid. Piramid itu artinya makam tempat para raja, itu piramid. Untuk Fir'aun itu di paling besar namanya Giza, dan keluarga Fir'aun atau Fir'aun ketika piramid Giza sudah rampung, insinyurnya dibunuh dalam rangka kelak nanti jasadnya Fir'aun tidak ada yang bocor, tidak bisa mengetahui. Begitu ratusan tahun jasadnya Fir'aun ada di Giza, tapi sekarang sudah ada di Museum Kairo Mesir, tempat di tengah kota. Karcisnya saja untuk lihat Fir'aun, batangnya Fir'aun itu harganya 400.000. Ndelok mayite Fir'aun murah bonbin, ndelok kethek 15.000. Tapi bonbin, kethek sama Fir'aun saya berikan gambaran, benang merahnya nyambung. Kalau kethek dilihat, kalau Fir'aun juga sama dilihat. Kenapa? Karena dulu orang yang pernah begedut menyombongkan diri sebagai Tuhan, akhirnya oleh Allah Fir'aun kita ini direkam oleh Allah, rekam jejaknya diabadikan supaya generasi berikutnya mengetahui bahwa ini loh orang yang dulu pernah mendeklarasikan sebagai Tuhan. Sekarang di tempat yang sepi, sunyi, jeketek mek koyok ngono tok ae, padahal dulu pernah mendeklarasikan jadi Tuhan. Surat Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan setelahnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Fal-yawma nunajjika bibatanika litakuna liman khalfaka aya. Hari ini jasadmu aku selamatkan, secara fisik casingmu aku selamatkan untuk tanda buat orang belakangan, untuk mengetahui bahwa dirimu pernah mendeklarasikan sebagai Tuhan. Sekarang jeketek koyok ngene ae. Ini tiketnya ke Fir'aun yang harganya 400.000. Ya, bisa dilihat. Tak simpen sebagai oleh-oleh. Ya, subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Jadi khusus Fir'aun jasadnya utuh. Jasadnya utuh. Untuk generasi berikutnya biar mengetahui dulu pernah ada orang yang sombong dan begedut di muka bumi mengaku sebagai Tuhan. Ya, cuplian Fir'aun. Subhanallah. Hadirin, ketika Fir'aun itu di lantai dasar, itu ketika di lantai 2 kita dipersiapkan untuk melihat sejarah atau prasejarah sebelum Fir'aun lahir, di saat Fir'aun dan sesudah Fir'aun. Ketika masuk di ruangan Fir'aun, seluruh lampu mati kecuali lampu bawah, kelip-kelip. Tidak boleh ada kilatan foto, jepretan, tidak boleh berisik, diam. Subhanallah. Kita disetting sepertinya ketemu kepada paduka yang mulia.
Subhanallah. Seperti itu gambarannya. Sampai detik ini, sampai detik. Walaupun karcisnya mahal 400.000. Subhanallah. Ya. Dan untuk Fir'aun di tempat yang terakhir, karena saya sudah tahu gambarnya, Fir'aun adalah urutan yang ke-9 di terakhir pintu keluar. Ya, itu yang Ramses II yang ketika oleh Allah tenggelam di laut Kulzum, di Laut Merah. Umpama CCTV tidak ketat, iya, teman tak idoni Fir'aun mau di dalam kaca anti peluru, ya. Tapi berhubung CCTV itu ketat sama penjagaan segala macam, iya, jadi ya gak sido tak idoni. Subhanallah, ya. Yang kedua masih di Mesir, Anda saya sugui, barangkali kemarin saya waktu puasa saya terangkan, yaitu Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i saya angkat? Imam Syafi'i menarik buat saya. Di makamnya itu full dengan duit, baik real, dolar, dinar, tidak kalah menariknya rupiah. Dan 20 tahun yang lalu yang duit tidak seberapa banyak, sekarang duit yang banyak. Kalau 20 tahun yang lalu itu makam Imam Syafi'i tiap hari tidak kurang dari 200 tulisan surat mengadu kepada Imam Syafi'i. Loh, ini kan beragama yang keliru. Berarti mulai dari Mesir sampai Ampel podoai. Sing Mesir ngasih duit di dalam kuburannya Imam Syafi'i, yang Ampel ada kembang. Kenapa di Mesir tidak ada kembang? Sing dodol kembang gak ono di Mesir. Yang ada duit. Dan di foto itu ada uang $100. $100 itu kurs sekarang sama dengan 1.600.000 satu lembar. Analisa jawaban ketika Pak Musa pulang dari Imam Syafi'i, saya berpikir ulang yang disampaikan oleh Profesor Nurholis Majid almarhum Allahumma yarham 20 tahun yang lalu. Banyak manusia merasa diri minta bantuan kepada Imam Syafi'i, hidupnya murat marit, hidupnya kacau, supaya ditolong, diurai, diselesaikan sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Mbak Ampel sudah mati. Mati itu punya saudara, namanya tidur. Mati itu punya saudara, Pak, namanya tidur. Kok tahu Pak Musa kalau saudaranya mati itu tidur? Surat Al-Kahfi surat ke-18 19 silakan. Demikianlah kami bangunkan mereka, maka di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka sudulah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku rumahmu, dan jangan sekali-sekali menceritakan halmu kepada siapapun. Hadirin, di Gua Ashabul Kahfi tempatnya di Yordan, ya, setelah mengunjungi Petra. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, dan begitulah kami bangunkan mereka setelah tidur lama 309 tahun. Kenapa mereka bangun? Satu, yang jelas dibangunkan oleh Allah. Dua, ada hukum sebab akibat. Kenapa mereka bangun? Terasa lapar. Terasa lapar karena sudah 309 tahun. Begitu 7 pemuda tadi itu bangun, salah satu di antara mereka nduding, Anda di sini tidur berapa lama? Yang dituding mengatakan, enggak 1 hari kok. Sebelahnya ngomong, enggak, cuma setengah hari, 6 jam. Orang tidur itu enggak sadar, Pak. Jadi mati itu oleh Allah disamakan dengan tidur. Sampai nang kuburan ziarah,
sing sampean ziarahi Pak D utawa ustadz sampean atau orang yang dibanggakan, sampean gak ero rono nggawa kembang ya gak ero, maca yasin ya gak ero, nggawa mantan gendakane ya gak ero. Namanya tidur. Apa bedanya kalau begitu? Orang yang mati sama dengan orang hidup, tahu semua. Kan tidak ada bedanya kalau begitu. Jadi orang mati itu tidur. Kalau sampai tidak mau tidur, ditidurkan. Sama, subhanallah. Mana dalilnya? Surat 36 Yasin ayat 52. Yes. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqatina hadza ma wa'adar rahman. Aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur yang panjang ini, kubur? Siapa? Orang meninggal itu tidur, Pak. Sekali lagi tidur. Mulai dimandikan itu sampai sudah tidur atau ditidurkan. Gak apa-apa, gak. Sing gak takziah yo gak weruh, sing takziah yo sampean gak dik ngabsen, wong namanya tidur. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau Anda punya rezeki, punya kemauan ke sana setelah umroh, setelah haji, maka anjuran saya Anda ke 3 negara, berarti 3 visa. Mesir, Palestina, Yerusalem, ada 9 nabi yang diziarahi, yang dikunjungi antara lain. Nah, anjuran saya begitu sampean berangkat, ndok koper sampean gawanono sapu lidi karo pulut, gawe muluti dhuwit sing ndongone Imam Syafi'i malah. Dul dul. Dhuwit itu menggonong disapu sampai ya Allah, ya Allah. Padahal itu sudah ditutup kaca plastik supaya ventilasinya tertutup, tapi lewat bawah. Lewat bawah. Allahu Akbar. Itu ya. Baik, baik. Jadi manusia maunya minta bantuan kepada Imam Syafi'i, Imam Ampel, Kanjeng Sunan Ampel. Padahal orang yang hidup kepada yang mati masih punya ikatan emosional. Satu, lantunan doa. Surat 59 Al-Hasyr ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah Gusti, ampunilah kami, ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak, ampunilah diri kami, diri kita ini, dan mereka yang telah mendahului kami, baik Ansor sama Muhajirin, yang mereka yang telah mendahului kami yakni telah meninggal, tolong mereka diampuni. Dengan catatan sing berdoa sama yang didoakan meninggal sinyalnya sama, punya iman. Walaupun orang tua kandung atau mertua atau istri beda agama, begitu mati Anda cuma ziarat atau takziah atau ngerawat daripada yang namanya jenazah. Anda tidak boleh kecumik-kecumik melantunkan doa karena terputus. Itu tidak bisa, tidak nyambung. Ini syaratnya doa. Yang berdoa sama yang didoakan, mohon maaf, sambung sinyalnya. Subhanallah. Sama-sama iman. Ini pernyataan Al-Quran. Surat 59 ayat 10. Seperti itu yang digambarkan. Baik. Hadirin, tadi iya rakaat pertama, rakaat kedua itu sang imam mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami nyenyuwun, yakni pertolongan. Ndak pakai makelar. Ya Allah, makelar ngono tiarap kena 02 entek tiarap.
Subhanallah. Makelar. Subhanallah. Ya. Hari ini ada sak Jawa Timur, Pak, di Umsida, Sidarjo, ada semacam pondok Ramadan, termasuk saya dapat undangan. Oke, baik. Jadi panjenengan kepada Allah jangan pakai makelar, harap langsung. Kok tahu kalau langsung udah pakai makelar? Al-Baqarah 186. Lanjut. Dan apabila hamba-hamba bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, posisiku di mana? Jawab, aku dekat. Fa inni qarib, aku dekat. Tapi kenapa manusia merasa jauh dengan Allah? Karena hati, cermin, kolbu ini seperti cermin, harus dilakban, harus dikanebo, dilap supaya bening. Untuk sebagai kanebo, jenengan masuk Ramadan ini kanebo, istighfar kanebo, ngelap. Allahu Akbar. Kan baik. Jadi Mesir ada Imam Syafi'i, ada Fir'aun, ada Sungai Nil yang dulu pernah oleh Allah, Sungai Nil itu dijadikan darah gara-gara manusia ingkar kepada Allah. Luar biasa. Sungai Nil yang begitu rupa airnya itu berubah total jadi darah. Subhanallah. Karena siksaan Allah kepada mereka, yakni orang-orang yang nyembah kepada Fir'aun. Lah orang kaum yang dipimpin Nabi Musa sama Harun, mohon maaf, itu utaranya Nil, jadi tidak kena imbas gelombang yang namanya wabah penyakit seperti itu yang digambarkan. Oke, baik. Sekarang Anda saya geser menuju ke Palestina. Hadirin, dari Mesir 3 hari, hari keempat pindah ke Palestina. Di Palestina sudah masuk wilayah ya otoritas miliknya Israel. Akhirnya pemeriksaan lewat Taba, tidak lewat Rafah, karena Rafah berkecamuk perang. Lewat Taba, sulitnya bukan main dan serba, mohon maaf, ya deg-degser, ya apa istilahnya itu, tentara Israel begitu rupa bengisnya, dan kita tidak boleh ketawa, tidak boleh ketawa. Dan waktu itu kita dalam pemeriksaan harus ngobloki, duduk goblok, ngobloki. Ditakoi bahasa Inggris yo karo kaiso, bahasa Arab apa maneh, nek sampean gelem jawab ditakoi terus gono enteke, gono enteke. Waktu itu yang namanya pembodohan harus dilakukan. Jelas? Ya. Israel ketika memeriksa paspor kita, orang 33 jamaah kami itu butuh 1,5 jam. Tapi nek bolone dhewe ana pintu emergency langsung bludus. Nek bolone dhewe padha Yahudine. Allahu Akbar. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Nah, sekilas pandang Anda kita suguhi yang namanya di Yerusalem itu banyak kota-kota tua, termasuk kami diberangkatkan ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dengan Rafah, dengan Gaza. Gaza itu wilayah Palestina Selatan dekat dengan Laut Tengah. Jaraknya dengan Al-Aqsa 500 kilo. Jadi sangat tidak mungkin ketemu yang namanya bom. Oke, satu. Kedua, di Al-Aqsa setiap waktu, setiap saat kalau yang berjamaah harus menunjukkan paspor. Dan ketika berhadapan dengan tentara Israel membawa laras panjang, baik tentara laki maupun perempuan sama laras panjang. Tidak boleh cengengesan, harus serius. Subhanallah.
Jadi wilayah Al-Aqsa ini dikuasai oleh Israel. Kalau tidak salah Jumat depan, mulai Jumat kemarin, iya, itu di dalam Al-Aqsa yang di situ Rasulullah naik ketika Mi'raj, itu tidak boleh dipakai Jumatan. Boleh tapi di luarnya halaman, di halaman. Yang total halamannya itu 17 hektar. Termasuk di situ ada istana Nabi Sulaiman. Dan Ratu Belkis ketika bertamu di tempatnya Sulaiman, seperti itu yang digambarkan. Termasuk di Al-Aqsa ditunjukkan kepada kita Nabi Zakaria ketika ngeramut Maryam, itu masih ada mihrabnya, mimbar, tempatnya Maryam untuk mendelikkan diri, beriktikaf tiap hari ada di situ. Seperti itu yang digambarkan. Subhanallah. Termasuk Sulaiman ketika memimpin kerajaan, ada jin, ada burung segala macam. Lalu memang luasnya 17 hektar. Ya layak, subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Termasuk pilar-pilar kerajaan Sulaiman itu masih tersisa di sana. Pilarnya itu dirangkul 3 orang, gak nututi, saking besarnya. Saya curiga Sulaiman memang ketika membangun peradaban yang namanya istana ini, mohon maaf, dibantu sama jin. Karena untuk menghiasi etalasenya istana Sulaiman, Sulaiman sering nyuruh sama jin untuk nyelam di dasar laut, nyari kapal-kapal yang kerem, itu yang barang-barangnya diangkat. Begitu Sulaiman. Tapi Sulaiman nyuruh sama jin, manusia disuruh sama jin, terbalik. Begitu. Jelas ya? Baik. Komandannya jin yang dipimpin oleh Sulaiman namanya Ifrit. Tapi yang tidak usah kenalan, iya, begitu. Oke, baik. Hadirin, di situ ada 2 masjid. Yang satunya Qubatus Sakhra, yang Anda lihat di televisi itu kubah kuning, yang di depannya jaraknya kurang lebih antara 200 meter, itu namanya kubah hitam, itu Masjid Umar. Nah, di Masjid Qubatus Sakhra itu di sebelah kanan jaraknya kurang lebih antara 50, 75 atau 100 meter, itu ada tembok ratapan miliknya Yahudi. Jadi di tempat itu ada Qubatus Sakhra, ada masjid yang Rasulullah ketika naik sebagai tempat suci, Qubatus Sakhra, ada tembok ratapan miliknya Yahudi, di sebelahnya ada yang namanya gereja. Oleh karena itu layak Rasulullah pernah bersabda begini, sabdanya, la tasuddur rihal illa bisalasati masajid. Jangan Anda keluyuran di muka bumi kecuali 3 masjid. Wa masjid hada, ini masjidku, yakni Madinah. Wa Masjidil Haram, Masjidil Haram Mekah, dan Al-Aqsa. 3-tiganya Rasulullah pernah sholat 2 rakaat di sana. Ya, kalau Masjidil Haram 1 rakaat nilainya 100.000 kali, kalau Madinah dan Al-Aqsa 1000 kali. Kami 3 hari ada di Al-Aqsa di Palestina. Hari kedua kami berangkat dari hotel menuju ke Al-Aqsa, jaraknya hampir 1 kilo lebih. Suasananya licin, batu cadas, hujan. Sampai di pintu gerbang sama tentara Israel di stop, tidak boleh. Pagi ini bukan dari Anda, bukan dari tamu, Muslim here, Muslim setempat. Loh, kami balik, tidak boleh pakai tanya kenapa. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Laras panjangnya segera diangkat. Allahu Akbar, subhanallah. Memang otoritas dikuasai oleh mereka. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi ke sana ya lumayan miris, karena mereka selalu membawa laras panjang terus.
Tidak pernah lepas dari badannya Pak, laras panjang itu. Termasuk tentara yang perempuan, sama. Subhanallah, subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Nah, sekarang saya geser ke yang namanya setelah Al-Aqsa. Di situ ada tembok ratapan Yahudi, ada gereja miliknya Katolik, dan kita diajak ke wilayah selatan. Wilayah selatan itu dari Al-Aqsa wilayah ke selatan kurang lebih jaraknya 40 kilo. Di sana namanya ada kota Hebron. Hebron itu kota mati, Pak. Kenapa kok dikatakan kota mati? Kota itu tidak bertuan. Dan di sana tidak ada hukum. Baik orang-orang Palestina maupun orang Israel, tidak ada hukum. Kalau berbuat apa-apa tidak ada hukum. Suasananya kota mati, persis kota mati. Nah, di situ bertengger yang namanya makamnya Ibrahim dengan istri Sarah, Ibrahim dan Sarah. Ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, itu satu cungkup. Tapi kota itu kota mati, betul-betul kota mati. Kami dari tour leader itu diganti, ya, pengawasannya berganti, bisnya juga ganti. Kalau enggak berbahaya, konon katanya begitu. Jadi harus bis lokal, bis tempat, sama guide-nya guide setempat. Ternyata benar, mereka ini anak-anak kecil berkeliaran, tapi rumah-rumah tertutup sunyi. Anak-anak kecil ini berjualan dan naik bis. Kalau jamaah tidak mau beli, mereka tidur di depan bis. Jadi bis tidak bisa jalan. Dan begitu bolak-balik gara-gara tidak dibeli. Allahu Akbar. Soro Pak, merana memang. Ya Allah, ya Allah. Di situ bertengger Nabiullah Ibrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Namanya Hebron. Oke, baik. Di Hebron akhirnya kami ketemu ke arah selatan, ke arah timur, selatan ke timur, yang namanya Jericho. Di Jericho ya, kota yang dataran tinggi dan dinginnya bukan main, 8 derajat. Walaupun siang 8 derajat. Hadirin, di Jericho kita ini, kota itu sudah bertengger ada 10.000 tahun sebelum Masehi, namanya Jericho. Hampir nyaris kota mati. Tidak ada lalu lalang manusia, hampir, subhanallah. Tapi tidak seserem yang di Hebron. Nah, di Jericho kita ini baru kita angkat yang namanya 2 nabi, walaupun tidak total. Satu, Nabi Isa ketika dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu dekat dengan Jericho, arah ke barat sedikit Bethlehem. Oke, ketika Maryam melahirkan Isa, ya, di Bethlehem. Isa dilahirkan di Bethlehem, dan ketika Maryam menggendong Isa pulang, kaumnya banyak mencibir, mematahkan argumen. Maryam, setahu saya ibumu bukan orang pelacur. Kenapa kalian kok bisa begini? Maryam mengatakan, aku puasa dengan Tuhanku beberapa saat. Kata Maryam tidak jawab. Oh, anak digendongan itu ditunjuk sama Maryam, ngomong oleh ono wong takok iki. Anak yang masih dibuayan ngomong, ana Rasulullah, saya diutus menjadi nabi. Subhanallah. Ibu saya Maryam. Memang begitu settingan Allah tanpa disentuh oleh seorang bapak. Subhanallah. Kita tidak usah heran. Lah, Ibu Siti Hawa dari mana? Dari tulang rusuk. Adam dari mana? Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Jangan heran kalau cuma Maryam tidak pakai sentuhan laki-laki. Itu kuasa Tuhan,
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi bahwa Isa ya itu mampu menghidupkan orang mati di tempat Jericho di atas bukit Goliat. Tapi sayang karena situasinya dingin sekali, saya tidak turun dari bis. Cuma kelihatan kalau itu panah menunjukkan tempatnya Isa ketika menghidupkan orang mati. Waktu itu, zaman itu bidang kedokteran sudah begitu maju, begitu rupa. Tapi Isa oleh Allah diizinkan untuk mengobati orang yang buta mulai dari lahir. Subhanallah. Termasuk menghidupkan orang mati. Orang mati pernah dihidupkan oleh dua orang nabi, yakni Nabi Musa, dan itu belum dimandikan, dihidupkan. Tapi begitu doting bahwa yang membunuh saya itulah masih saudara saya, urusan warisan. Setelah itu mati lagi. Tidak sampai ngomong, tidak sampai ada yang tanya, kon mau ditakoki apa ae, tak kerpeke. Ya gak ngono, iya, gak ada. Isa orangnya sudah dikubur, didungkal, bangkit, hidup, tapi tidak lama mati lagi, menunjukkan bahwa itu irada, kemauan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ada di Bukit Goliat. Di atas Bukit Goliat masih ada lagi peristiwa aneh bin ajaib. Inilah yang saya terangkan agak mendalam, yaitu Nabi Yahya, surat 19. Betul. Sekarang disambung mulai dari 2 dan 3. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Hadirin, ndonga kepentingan pribadi, mohon maaf, gak usah bengok-bengok. Ini ajaran Al-Quran. Doa itu kan kepentingan Anda. Allah tahu, Allah maha mendengar. Gak usah bengok-bengok. Siji karo ndonga waktu pemilu, bengok-bengok. Iya. Doa itu pribadi, privasi. Doa gak usah dikomando, karena kepentingan satu dengan yang lain tidak sama. Allahu Akbar. Lanjut. Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi beban, dan aku belum pernah kecewa dan berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Hadirin, akhlaknya berdoa itu menunjukkan bahwa dirinya lemah. Ya Allah Gusti, sebenarnya tulang bululangku ini sudah lemah, rambutku sudah mulai memutih, usiaku sudah 90 tahun, istriku sudah 80 tahun. Tapi saya tidak pernah kecewa dalam hal berdoa nyuwun anak dumateng panjenengan Gusti. Itu adabnya doa. Nek sampean ndonga potongane kaya ngene gak dikeki. Ya Allah, iki ape riyo. Kira-kira sampean kei gak? Aku iki wong aku wis cukup kabeh. Ya gak dikeki sampean ngomong-ngomong ngono. Wis cukup kabeh. Oke, lanjut. Ya, 5 dan 6. Lanjut. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal seribu seorang yang mandul, maka berilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Kata Zakaria, ya Allah Gusti, tolong sepengindalku nanti kelak saya punya anak yang mewarisi keluarga Yakub, Bani Israel. Zakaria ndak, siapa yang mewarisi masjid ini kelak umat itu siapa? Ya Allah Gusti, ketoke aku yang lain gak segera percaya nek gak teko keturunanku dhewe. Dan inilah kelak nanti ya Allah Gusti yang menjalankan misi Masjidil Aqsa, keturunan daripada Yakub. Harapan kami begitu. Lanjut. Iya, 7. Allah berfirman, wahai Zakaria,
kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya Zakaria, Zakaria di mihrab ini mihrab. Ya Zakaria, hai Zakaria, aku memberi kabar gembira kepada dirimu lewat Jibril. Istrimu tidak lama lagi mengandung. Janin yang ada di dalam kandungan kelak lahir namanya Yahya. Dan nama itu belum pernah aku berikan kepada orang yang ada di dunia ini. Yahya, Yahya itu hidup. Subhanallah. Berarti doanya Zakaria terkabul. Tapi Zakaria ngomong, saya tidak pernah bosen, tidak pernah jemu dalam hal berdoa. Tolong ya Allah Gusti, panjenengan paringi walaupun usia saya sudah lanjut. Oke, baik. Namanya Yahya. 8, lanjut. Dia Zakaria berkata, ya Tuanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Allah Gusti, dos pundi kula niki kok enggak ada putra, dos pundi. Lho kon mau njaluk, saiki bareng dikei protes. Kok kakean cangkem sih? Zakaria tetap manusia. Sekali waktu keperucut. Kon niku ya apa sih gendhae? Kon njaluk et wingi-wingi saiki tak turuti. Posisimu di mihrab. Bareng saiki njaluk dijawab protes. Gendhae ya apa sih? Allah ngambek ndak? Allah jawab. Dijawab oleh Allah. Lanjut 9. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Zakaria, awakmu dhisik lak gak ono sih. Terus roro ono, sing nyiptakno iku saya. Sekarang permintaanmu tak kabulkan. Loh kok takok? 5 kali 5 kali 5 25. Apa bisa Allah 5 ijenan menjadi 25? Bisa. Rumus matematika 5 dukure ke ono angka 2 cilik namanya kuadrat. Itu bisa jadi 25. Tapi rumus ini jarang Anda kenal atau Anda tidak pernah kenal. Tapi Allah bisa. Yang Anda kenal 5 kali 5 menjadi 25. Tapi Allah bisa memperagakan 5 kuadrat pangkat 2 itu sama dengan 25. Bisa. Akhirnya Zakaria takluk. Baiklah Gusti, sekarang panjenengan paringi saya tanda, alamat. Lanjut. Dia Zakaria berkata, ya Tuanku, bila aku suatu tanda. Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal engkau sehat. Qala rabbi ij'alli ayah. Allah berfirman, Zakaria, kelak kamu menemui daripada ya kaummu, kamu tidak bisa bercakap-cakap, kamu hanya ngasih bahasa isyarat selama 3 hari 3 malam, kamu tidak bisa apa-apa. Tapi tetap kamu keluar kepada kaummu untuk berdakwah, memberikan isyarat. Padahal kamu sehat, tapi tidak bisa ngomong. Lanjut 11. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi syarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Jangan di mihrab terus, urusi umat. Urusi umat. Ngomong sama umat. Jangan pernah lupa pagi dan sore untuk bertasbih, untuk beristighfar. Terutama kemarin yang kena 02 supaya banyak tobat di bulan suci Ramadan ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab negeri ini kalau betul-betul 02 menang dan disahkan jadi presiden, mohon maaf, negeri ini dibangun dengan pilar-pilar kecurangan. Wallahi curang.
curang. Curangannya Pak Harto sudah dijawab lewat gelombang mahasiswa tahun 98. Curangnya Fir'aun dijawab oleh Allah, dijebak lewat bencet raksasa, masuk perangkap di Laut Kulzum, di Laut Merah. Waktu itu Pak Harto ada di Mesir, pulang mendadak karena Jakarta sudah macet. Saya tidak tahu Pak Harto kok ada di bumi Mesir waktu itu. Subhanallah, pulang mendadak. Subhanallah. Daya baik. Terakhir Yahya lahir jadi anak, kelak menjadi dewasa. Lanjut. Wa Yahya, ambillah pelajarilah kitab Taurat, jangan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih anak-anak. Ya Yahya khudil kitab biquwwah, wahai Yahya, ambillah kitab Taurat ini dari Nabi kakandamu Musa biquwwah, dengan kuat. Jangan sampai miar-miur kena angin. Ambil dengan kuat, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Subhanallah. Apapun yang terjadi ini 02 harus masuk ke ranah MK. Termasuk insya Allah mudah-mudahan bergulir yang namanya senjata angket ada di parlemen. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya Yahya khudil kitab biquwwah, wa Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan kekuatanmu. Hadirin, Yahya itu kecil, dijak konjone main bak sodor, main bentik, main kelereng. Yahya ngomong, aku ini settingannya menjadi orang suci, yakni Nabi. Gak layak saya main bak sodor, saya mempelajari kitab Taurat. Dadi cilikku Yahya iku wis bolak-balik nggawa. Allahu Akbar. Subhanallah. Bikuwah. Hop, sampean bawa pulang bikuwah ini. Pelajari kitab Taurat dengan kekuatanmu, apapun gonjang-ganjing. Termasuk kali ini, mohon maaf, Muhammadiyah gawangnya kebobolan berkali-kali untuk tahun ini. Kemarin-kemarin tidak. Saya tidak tahu Muhammadiyah kok kebobolan. Allahu Akbar. Terakhir, dalam kitab Taurat Nabi Musa yang diwariskan kepada Zakaria, Zakaria kepada putranya Yahya. Di dalam kitab Taurat di situ dikatakan seseorang laki-laki kawin dengan perempuan, perempuan tadi itu janda, punya anak juga perempuan. Nek ibu wis tau dipeting, gak oleh ngelerek nang anake. Taurat begitu. Quran juga sama. Ketika ditransfer ke Al-Quran, di Quran juga sama. Nek ibuke tau kon kawin, tur dipeting. Tapi dikawin terus dicerai, pindah anaknya boleh. Itu model siapa pelawak yang terkenal itu, model model yang dari Timur Tengah, dari Abu Nawas, model Abu Nawas. Jadi duhur ibunya dinikah, asar dicerai, akhirnya pindah ke anaknya, boleh, selama tidak dikumpuli. Nah, Yahya ini diminta fatwa sama Raja Herodus. Namanya raja, bolak-balik kawin itu segojangan biasa. Sekali waktu nang ngawini janda punya anak perempuan. Anak perempuan ini suwe-suwe ndok istana kok tambah semelohoi. Lu akhirnya minta fatwa, asisten tangan kanan minta kepada Yahya. Yahya, bosku minta fatwa, bagaimana kalau anaknya sekalian? Kata Yahya, bikuwah, tidak boleh. Lo konek gak oleh, hati-hati resiko mulu ya, penjara. Benar di penjara. Yahya di penjara. Subhanallah. Nah, ketika di penjara, selang beberapa waktu, raja semakin delok anak iki kok tambah semakin, ya Allah.
Akhirnya minta nasihat yang kedua. Bagaimana Yahya? Apa ndak bisa diatur? Tak gawono duit sak gebok iki lho. Ya opo? Jere Yahya, ndak bisa. Sekali saya ndak bisa, ngomong ndak bisa. Ini loh kitabnya. Tak fotokopi tak. Akhirnya Yahya, mohon maaf, anaknya tadi itu ngomong timbangannya aku dirabi paidi, gak jelas. Enak aku dirabi rojo, bapakku alon. Nasibnya jelas enak, walaupun usianya boleh jadi tepaut 35-40 tahun, boleh jadi. Tapi ngenakno awak. Kata anak perawan tadi itu, anak angkatnya, anak kualon, ngomong, panjenengan kalau tetap cinta saya, tolong ini saya bawakan talam emas. Talam emas. Kepala Yahya ditaruh di sini. Baru saya cinta kepada panjenengan. Dituruti. Kepala Yahya harus dipodol, ditaruh di talam emas, disuguhkan di depan raja. Sore itu perempuannya mau dinikah. Subhanallah. Koyok ngene gambaran. Allahu Akbar. Ya, jadi ambillah Taurat ini dengan kuat. Dengan kuat, dengan kekuatan penuh. Ya. Terakhir, tanpa ngurangi rasa hormat, kemarin sebelum coblosan ono beras 5 kilo, gambare wowo 20.000, bareng saiki ya mundak kabeh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.